Pernah nggak sih kamu ngerasa bebas ngomong di media sosial tapi entah kenapa tetap takut? Takut disalahpahami, diserang opini lain atau bahkan dikucilkan? Lucunya, di zaman yang katanya paling bebas ini, justru banyak orang yang memilih diam. Dan aku jadi kepikiran, kalau aku hidup di masa ketika suara benar-benar bisa bikin kepala melayang, kayak di zaman revolusi Prancis, apa aku masih berani bicara? Kita hidup di zaman yang katanya paling bebas sepanjang sejarah manusia. Semua orang punya panggung, semua orang bisa bersuara. Dari kamar sempit dengan koneksi Wi-Fi, pendapat kita bisa menembus batas negara, waktu, bahkan logika. Tapi anehnya, di tengah kebebasan yang begitu luas itu, justru banyak orang yang memilih diam. Entah karena takut diserang, takut disalahpahami, atau sekadar lelah menghadapi kebisingan opini yang tak pernah berhenti. Media sosial seharusnya jadi ruang berdialog, tapi kadang lebih mirip arena gladiator. Siapa yang paling keras teriakannya, dia yang menang. Bukan lagi soal gagasan yang bernas, tapi seberapa cepat kita bisa menghakimi. Kita bilang bebas berpendapat, tapi sering lupa kalau kebebasan itu juga butuh kedewasaan. Kita menuntut hak untuk bicara, tapi enggan memberi ruang bagi orang lain untuk berbeda. Kebebasan hari ini sering terasa semu karena dibungkus oleh algoritma dan ego. Kita dikurung dalam ruang gema, hanya mendengar suara yang mirip dengan kita. Begitu ada yang berbeda sedikit. Refleks pertama bukan lagi mendengar tapi menyerang. Akhirnya yang tersisa hanyalah keramaian yang hampa, di mana semua orang bicara, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Lucunya, bentuk pembungkaman modern bukan lagi datang dari kekuasaan yang memenjarakan, tapi dari publik yang menghukum dengan cibiran. Kita tak lagi takut pada gilotin, tapi pada cancel culture, pada kehilangan like, pada komentar pedas yang bisa membunuh reputasi lebih cepat dari peluru. Dan di tengah itu semua, muncul satu pertanyaan yang pelan tapi menghantui. Apakah kita benar-benar bebas berpendapat atau sekadar ikut arus kebebasan yang dikurasi? Kebebasan tanpa keberanian berpikir kritis hanyalah kebisingan. Karena sejatinya, berbicara itu mudah. Yang sulit adalah tetap berpikir jernih ketika semua orang berteriak. Disitulah nilai kemanusiaan diuji. Bukan pada seberapa keras kita bicara, tapi seberapa dalam kita mampu memahami. Mungkin dunia modern ini bukan sedang kekurangan suara, justru kelebihan tapi miskin makna. Dan di tengah keramaian itu, justru kesunyian berpikir menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Sebelum kata revolusi jadi simbol kebebasan, rakyat Prancis hidup dalam dunia yang sunyi. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena tak diizinkan. Suara mereka tak lebih dari bisikan di lorong-lorong pasar, tenggelam di bawah gema istana Versailles yang penuh pesta dan kemewahan. Raja dianggap wakil Tuhan di bumi, dan kata-katanya adalah hukum. Jadi siapa yang berani menyangkal, seolah menentang surga itu sendiri? Bayangkan hidup di masa itu. Ketika roti jadi barang mewah, pajak menindih sampai napas. Sementara kaum bangsawan sibuk menilai gaun siapa yang paling gemerlap. Petani, buruh, dan rakyat jelata hanya jadi angka di buku perbendaharaan kerajaan. Mereka menanggung beban yang bukan miliknya, sementara suaranya tak punya harga. Kritik dianggap dosa, dan pikiran bebas bisa berujung di penjara Bastil. Tapi yang menarik, diam bukan berarti bodoh. Di balik keterbatasan itu mulai tumbuh kesadaran. Pelan tapi pasti. Orang-orang mulai bertanya, kenapa keadilan hanya milik segelintir? Kenapa Tuhan seolah berpihak pada yang punya tanah dan gelar? Pertanyaan sederhana itu perlahan jadi bara yang siap membakar tatanan lama. Ironisnya, sistem kekuasaan waktu itu bukan cuma menindas tubuh, tapi juga pikiran. Buku-buku dilarang, ide-ide baru disensor, dan percakapan berbahaya hanya bisa dilakukan di ruang bawah tanah, di antara secangkir anggur dan ketakutan. Suara manusia dikurung dalam sangkar kebisuan yang disebut aturan. Kalau dipikir, bentuknya tak jauh beda dengan hari ini, hanya caranya yang berubah. Dulu yang membungkam adalah monarki, kini bisa jadi opini mayoritas atau tekanan sosial. Bedanya, rakyat Prancis akhirnya sampai pada titik jenuh. Mereka sadar diam juga adalah bentuk keterlibatan. Dan saat itu, diam mulai berubah jadi teriakan. Revolusi mungkin belum lahir, tapi kesadarannya sudah tumbuh dari keterbatasan. Karena kadang justru dari ruang yang paling sempit, manusia menemukan suara paling jujur. Sebuah suara yang tidak lagi mencari izin dari raja, tapi dari nurani.
Sebuah suara yang kelak mengguncang dunia, bahwa kebebasan bukan hadiah, tapi hak yang harus diperjuangkan. Segala perubahan besar selalu berawal dari sesuatu yang kecil, sebuah percikan pikiran, selembar tulisan atau obrolan di kafe yang terdengar sepele. Begitu pula dengan Revolusi Prancis. Sebelum jalanan Paris dipenuhi teriakan rakyat, sebelum Bastille diserbu, ada masa panjang ketika ide mulai berdesir pelan di kepala orang-orang yang berani berpikir. Di tengah kebisuan yang menyesakkan, muncul kaum intelektual yang menolak tunduk pada dogma. Mereka menulis, berdiskusi, dan berdebat, bukan dengan senjata, tapi dengan kata. Voltaire dengan satir tajamnya, Rousseau dengan pandangannya tentang kehendak rakyat, dan Diderot dengan ensiklopedi yang menjadi senjata pengetahuan melawan kegelapan feodalisme. Mereka bukan pemberontak bersenjata, tapi perusak tembok kebodohan. Ide-ide mereka sederhana tapi revolusioner. Manusia punya akal, maka manusia berhak menentukan hidupnya sendiri. Bahwa kebebasan bukan dosa dan kesetaraan bukan mimpi. Pikiran mereka menular. Dari ruang-ruang intelektual hingga kedai kopi tempat rakyat jelata berkumpul. Dan dari situ, kesadaran kolektif mulai tumbuh. Rakyat mulai menyadari bahwa mereka punya kekuatan, bahwa suara mereka seharusnya tak lebih rendah dari suara bangsawan. Yang menarik, kesadaran ini bukan hanya tentang politik tapi juga tentang martabat, tentang manusia yang mulai melihat dirinya bukan sekadar alat bagi kekuasaan, tapi subjek yang punya nilai. Inilah titik di mana revolusi sejati dimulai, bukan di jalanan, tapi di kepala dan hati manusia. Namun tentu, perubahan semacam ini tak pernah datang tanpa risiko. Para pemikir itu diawasi, tulisan mereka disita, nama mereka dicatat dalam daftar pengkhianat. Tapi ide adalah sesuatu yang tak bisa dibunuh. Sekali muncul, ia menyebar seperti api, membakar ketakutan dan menyalakan keberanian. Kesadaran kolektif ini akhirnya menjadi bara kecil yang menyala di dada rakyat. Bara yang tak bisa dipadamkan oleh sensor, ancaman atau pedang. Bara yang mengubah rakyat dari masa pasif menjadi kekuatan yang sadar. Dan seperti semua api, ia hanya menunggu satu hal untuk menyala besar, kesempatan. Maka ketika saat itu tiba, ketika api pengetahuan bertemu dengan amarah kemiskinan, dunia pun tahu, tak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menahan manusia yang sudah sadar akan dirinya sendiri. Kadang aku suka membayangkan, kalau saja aku hidup di Paris tahun 1789, di tengah aroma roti basi, jalanan sempit yang bising, dan bisik-bisik rakyat yang mulai berani melawan. Aku bakal jadi siapa? Apakah aku cukup berani untuk menulis pamflet yang menentang raja? Atau malah diam, pura-pura sibuk demi menyelamatkan diri sendiri? Mungkin aku cuma seorang penulis kecil yang tinggal di loteng berdebu. Menulis di tengah cahaya lilin yang hampir padam. Setiap kali pena menari di atas kertas, ada rasa takut menyelinap. Bagaimana kalau tulisanku dianggap penghinaan? Bagaimana kalau pasukan kerajaan datang malam ini? Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. Rasa lapar akan kebenaran, akan keadilan yang belum pernah benar-benar terasa. Bayangkan jadi rakyat jelata yang tiap hari melihat anaknya kelaparan, sementara pesta di istana tak pernah berhenti. Suara amarah itu bukan sekadar kebencian, tapi juga cinta. Cinta pada kehidupan yang lebih layak. Cinta pada gagasan bahwa manusia seharusnya setara. Dan di sanalah aku mungkin akan berdiri. Bukan di barisan depan dengan pedang, tapi di balik kertas yang berisi kalimat kecil namun berani. Kalimat yang bisa membuat raja marah dan rakyat tersentuh. Tapi jujur saja, keberanian seperti itu bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Mungkin aku juga akan ragu. Mungkin aku akan berpikir, apa gunanya satu suara kecil di tengah lautan ketidakadilan? Tapi sejarah selalu punya cara membuktikan bahwa satu suara bisa jadi gema besar jika disuarakan dengan keyakinan. Di tengah ketakutan, manusia justru menemukan makna keberanian. Dan di tengah keheningan muncul kesadaran bahwa diam pun adalah pilihan politik. Maka kalau aku hidup di masa itu, mungkin aku tak akan jadi pahlawan. Tapi aku ingin percaya bahwa aku tetap akan memilih bicara. Sekalipun suaraku bergetar, sekalipun tak ada yang mendengar. Karena kadang, keberanian bukan soal mengubah dunia dalam semalam,
tapi soal berani mengatakan sesuatu yang benar di saat semua orang memilih diam. Dan siapa tahu, mungkin suara kecil itu entah bagaimana ikut jadi bagian dari revolusi yang mengubah segalanya. Ada titik ketika semua diam berubah jadi teriakan. Ketika rasa lapar, amarah, dan harapan rakyat tumpah bersamaan di jalan-jalan Paris. Itulah momen ketika sejarah berhenti berjalan pelan dan mulai berlari kencang. Hari ketika Bastille diserbu. Sebuah penjara batu yang selama puluhan tahun menjadi simbol ketakutan, kini runtuh di tangan mereka yang dulu dianggap tak punya daya. Puncak revolusi Prancis bukan hanya tentang darah dan senjata, tapi tentang keberanian kolektif untuk menantang takdir yang sudah terlalu lama dianggap suci. Rakyat biasa, yang selama ini hanya jadi penonton dalam panggung kekuasaan, akhirnya naik ke atas panggung dan mengambil peran utama. Dan untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan manusia menuntut sesuatu yang dulu hanya jadi bisikan. Liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Teriakan mereka bukan sekadar amarah sosial, tapi ekspresi kemanusiaan yang paling jujur, bahwa manusia tidak diciptakan untuk tunduk, tapi untuk hidup bermartabat. Bahwa setiap suara, sekecil apapun, punya nilai, dan di tengah kekacauan yang melanda Prancis waktu itu, ada semacam keindahan tragis. Manusia akhirnya berani memeluk penderitaannya demi sebuah cita-cita yang lebih besar. Namun kebebasan yang diperjuangkan itu bukan hadiah manis. Giroud datang bersama darah, air mata, dan pengkhianatan. Banyak yang gugur, banyak pula yang kehilangan arah. Tapi di balik itu semua, satu hal pasti, kesadaran bahwa kebebasan tidak bisa lagi dipenjara. Begitu rakyat menyadari kekuatannya, tak ada lagi yang bisa membuat mereka sepenuhnya diam. Makna kebebasan dalam revolusi ini bukan cuma soal menggulingkan raja, tapi soal membebaskan diri dari rasa takut, dari kebiasaan tunduk, dari anggapan bahwa hidup manusia ditentukan oleh garis keturunan. Inilah kebebasan yang sejati, bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang disertai tanggung jawab untuk menghormati sesama. Dan di sana, di tengah reruntuhan Bastille dan sorak-sorai rakyat, dunia berubah, bukan karena raja jatuh, tapi karena manusia akhirnya menyadari satu hal sederhana, bahwa martabat tidak pernah datang dari mahkota, tapi dari keberanian untuk berdiri tegak, meskipun gemetar. Setiap revolusi punya masa ketika api idealisme berubah jadi bara, yang membakar segalanya, termasuk orang-orang yang menyalakannya. Setelah Bastille runtuh dan rakyat merasa kemenangan sudah di tangan, Prancis tiba di babak baru, babak yang jauh lebih kelam, yang dulu diperjuangkan dengan semangat kebebasan, perlahan berubah jadi mesin kekerasan. Di tengah euforia kebebasan, muncul rasa curiga. Semua orang ingin memastikan siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat, dan siapa yang diam-diam masih mencintai raja. Dari situ, paranoia tumbuh. Revolusi yang awalnya ingin membebaskan manusia dari ketakutan, justru menciptakan ketakutan baru, gilotin, sebuah alat yang katanya adil, karena memotong kepala tanpa membeda-bedakan status, bangsawan, pejabat, bahkan sesama pejuang revolusi. Robespierre dan para pemimpin radikal mulai memegang kendali. Mereka bicara atas nama kebebasan, tapi tangan mereka berlumur darah. Kata rakyat dijadikan pembenaran untuk membungkam siapapun yang dianggap musuh. Ironis, bukan? Revolusi yang lahir dari keberanian melawan tirani, justru melahirkan tirani baru, yang kali ini lebih berbahaya karena menyamar atas nama kebenaran. Di masa itu, satu kalimat salah bisa berujung pada kematian. Banyak yang dulu berteriak menuntut keadilan, akhirnya digantung oleh suara yang sama. Di jalan-jalan Paris, bau besi darah bercampur dengan semangat perubahan yang mulai kehilangan arah. Kebebasan terasa pahit ketika manusia lupa bahwa kemanusiaan tak bisa dipisahkan dari belas kasih. Dari tragedi itulah kita belajar, kebebasan tanpa kebijaksanaan hanya akan menciptakan lingkaran baru dari penindasan. Manusia bisa merdeka dari raja, tapi tidak dari ambisinya sendiri. Dan disitulah sisi paling gelap revolusi, saat idealisme kehilangan jiwanya, dan perjuangan berubah jadi ajang balas dendam. Namun mungkin, luka inilah yang membuat revolusi itu manusiawi. Dia bukan kisah tentang kemenangan yang sempurna,
tapi tentang perjuangan yang penuh cacat, darah, dan kesalahan. Karena pada akhirnya, manusia memang harus tersandung oleh ekstrimnya kebebasan sebelum belajar bagaimana menggunakannya dengan bijak. Setelah semua cerita tentang darah, keberanian, dan kebebasan di masa revolusi Prancis, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah manusia modern benar-benar lebih bebas daripada mereka yang hidup di bawah bayang-bayang monarki? Kita hidup di dunia yang katanya demokratis dengan ruang berbicara tanpa batas. Tapi entah kenapa kebebasan itu sering terasa seperti ilusi yang dibungkus rapi oleh teknologi dan opini publik. Hari ini tak ada gilotin di alun-alun, tapi ada semacam penghakiman digital yang bisa menghancurkan seseorang hanya dengan satu potongan video atau satu kalimat yang disalahpahami. Kita memang bebas bicara, tapi juga bebas untuk saling membungkam. Ironinya, semakin keras kita berteriak tentang kebebasan, semakin mudah kita kehilangan empati. Dalam konteks humaniora, kebebasan seharusnya tak hanya diukur dari seberapa luas kita bisa berbicara, tapi dari seberapa dalam kita bisa memahami manusia lain. Revolusi mengajarkan bahwa kebebasan sejati tidak bisa dipisahkan dari kesadaran moral, karena tanpa empati, kebebasan akan kehilangan arah dan kembali menjadi alat untuk menindas. Hanya kali ini, dengan wajah yang lebih halus dan modern. Kita mungkin tak lagi berhadapan dengan raja, tapi kita berhadapan dengan algoritma, opini massa, dan ego kolektif yang bisa lebih menakutkan dari kekuasaan tunggal. Dan di tengah kebisingan itu, keberanian untuk berpikir jernih jadi sesuatu yang langka. Mungkin inilah bentuk revolusi baru, melawan arus yang terlalu ramai, dan berani berpikir di saat semua orang sibuk berbicara. Nilai humaniora hari ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang bebas, tapi makhluk yang bertanggung jawab atas kebebasannya. Bahwa berbicara adalah hak, tapi mendengar adalah kebijaksanaan. Jadi, apakah kita benar-benar bebas? Mungkin iya, tapi hanya jika kita mau melihat kebebasan bukan sebagai hak untuk berteriak, melainkan ruang untuk memahami. Karena kebebasan tanpa nurani hanyalah bentuk lain dari penjara. Hanya saja temboknya tak terlihat. Julian mungkin seperti rakyat Prancis dulu. Kita pun sedang berada di tengah revolusi. Bukan di jalanan, tapi di dalam diri kita sendiri. Revolusi Prancis bukan cuma kisah tentang menggulingkan raja, tapi tentang manusia yang berani menuntut martabatnya. Dari kebisuan rakyat hingga lahirnya semangat liberté, égalité, fraternité, sejarah ini ngasih kita cermin bahwa kebebasan bukan hadiah, tapi hasil dari kesadaran dan keberanian berpikir. Namun, ketika kebebasan lepas kendali, ia bisa berubah jadi tirani baru, entah lewat kekuasaan, opini publik, atau algoritma yang membentuk cara kita berpikir hari ini. Di channel ini kita nggak cuma bahas sejarah sebagai tanggal dan tokoh, tapi sebagai refleksi tentang manusia, tentang rasa takut, keberanian, dan kebebasan yang selalu kita cari. Santai tapi penuh makna. Revolusi sejati mungkin nggak lagi terjadi di jalanan, tapi di dalam pikiran kita. Setiap kali kita memilih untuk berpikir jernih, mendengar dengan empati, dan berbicara dengan hati.